Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وأزواجه أمهات المؤمنين وأولاده وذريته وآله وأصحابه وخصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم. ثم خصوصا إلى مؤلف كتاب سفينة النجاة وكتاب كاشفة السجاد رحمهم الله. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang memasuki pasal yang baru, yakni mengenai tanda-tanda balik. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi thalathun. Alamatul bulughi thalathun. Adapun tanda-tanda baligh, tanda-tanda seseorang menginjak usia dewasa, thalathun, yaitu 3. Fi haqqil untha, pada hak perempuan atau pada ketentuan orang perempuan, wasnani dan 2. Fi haqqil dzakari, pada hak orang laki-laki atau pada ketentuan orang laki-laki. Maksudnya adalah bahwa tanda-tanda kedewasaan seseorang atau seseorang sudah sampai usia balik, itu bagi perempuan ada 3 tanda dan bagi laki-laki ada 2 tanda. Thalathun, 3. Fi haqqil unsa, pada hak perempuan, pada ketentuan orang perempuan. Pada ketentuan orang perempuan, tanda-tanda balik itu ada 3. Sedangkan pada laki-laki ada 2. Jadi 3 pada perempuan, 2 pada laki-laki. Jadi yang dimaksud seseorang sudah sampai usia balik, itu artinya seseorang yang sudah pada batas usia haddut taklif, batas usia dibebankan hukum-hukum syara atasnya. Jadi ketika seseorang sudah menginjak usia dewasa atau balik, maka seseorang memiliki kewajiban
untuk menjalankan atau menunaikan kewajiban-kewajiban syarat seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang belum mencapai usia balik, berarti belum ada pembebanan hukum syarat pada diri seseorang. Jadi batas minimalnya seseorang dibebankan hukum-hukum syarat pada dirinya ketika sudah sampai usia balik. Di sini dalam kitab ini akan dijelaskan tentang tanda-tanda baliknya seseorang. Tanda-tanda seseorang sudah mencapai usia dewasa, tanda-tanda seseorang sudah berkewajiban memenuhi hukum-hukum syarat. Pada perempuan itu ada 3 tanda, sedangkan pada laki-laki ada 2 tanda. Ahaduha, salah satu dari yang 3 tanda tersebut, yang pertama adalah tamamu 15 sanatan, sempurna 15 tahun. Qamariyatan, menurut perhitungan tahun Qamariyah, bukan tahun Masehi. Jadi seseorang sudah sampai usia balik apabila ia telah sempurna berusia 15 tahun Qamariyah, menurut perhitungan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Tahdidiyatan, secara perhitungan pasti, artinya pas 15 tahun Qamariyah, pas usianya 15 tahun Hijriah, tidak kurang, tidak lebih. Artinya pas menginjak usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, menurut perhitungan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Karena selisih antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu sangat banyak. Kalau kita katakan 15 tahun Qamariyah atau 15 tahun Hijriah, itu sama dengan 14 tahun Masehi lebih 6 bulan 19 hari 9 jam. Jadi 15 tahunnya Hijriah itu sama dengan 14 tahun Masehi lebih 6 bulan 19 hari 9 jam. Saya ulangi, 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14 tahun Masehi lebih 6 bulan 19 hari 9 jam. Artinya ada selisih sekitar berapa selisihnya? 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14 tahun Masehi lebih 6 bulan 19 jam 19 hari 9 jam. Saya ulangi, 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14 tahun Masehi lebih 6 bulan 19 hari 9 jam. Jadi ada selisih sekitar berapa selisihnya? Ada selisih sekitar 5 bulan lebih 10 hari. Jadi sekitar 5 bulan lebih 10 hari selisihnya. Jadi ketika seseorang menggunakan hitungan Masehi di dalam penentuan baliknya seseorang, dalam penentuan usia baliknya seseorang, berarti ada 5 bulan lebih 1 hari yang dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban syarat. Artinya ada 5 bulan 10 hari yang ia meninggalkan kewajiban syarat 5 waktu, misalnya kewajiban puasa Ramadan yang ditinggalkan dan kewajiban-kewajiban syarat yang lainnya. Jadi ada 5 bulan lebih 10 hari. Karena selisihnya tahun Hijriah, 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14 tahun Masehi lebih 6 bulan 19 hari 9 jam. Jadi ada selisih sekitar 5 bulan 10 hari.
Jadi kalau seseorang menggunakan perhitungan tahun Masehi untuk menentukan usia baliknya, berarti ada 5 bulan 10 hari yang dia meninggalkan kewajiban-kewajiban syarat. Nah, ini harus diperhatikan. Kita harus hati-hati. Kita semestinya sebagai orang Islam itu ketika anak kita lahir, yang harus diprioritaskan adalah tahun hijriahnya. Dia lahir pada tanggal, misalnya seorang anak lahir pada tanggal 15 Syawal tahun 1444 Hijriah. Itu yang harus diutamakan, itu yang harus diprioritaskan di dalam mencatat tanggal atau tahun kelahiran seorang bayi atau seorang anak. Dan kebanyakan dari kita tidak tahu tahun hijriahnya, tidak tahu apakah dia lahir bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, atau bulan yang lainnya. Yang dia tahu anaknya lahir bulan Mei misalnya, bulan April, bulan Maret misalnya, tahun 1996 misalnya, menggunakan tahun Masehi, tidak menggunakan tahun Hijriah. Maka ketika menentukan batas minimal dia sudah masuk usia balik, akan terjadi kesalahan. Karena selisihnya 5 bulan 10 hari. Kalau kita menghitung 15 tahun Hijriah, ini bagi mereka yang ketika menginjak usia 9 tahun tidak mengalami haid atau tidak mengalami keluar mani. Tetapi kalau sebelum usia 15 tahun, ketika menginjak usia 9 tahun misalnya, dia sudah mengalami haid bagi perempuan atau mengeluarkan air mani, maka terhitung balik. Ini bagi mereka yang tidak mengalami haid atau tidak mengalami mani sebelumnya, tidak mengalami keluar mani. Maka perhitungannya yang digunakan adalah 15 tahun sempurna. Sempurna usianya 15 tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, selisihnya sangat banyak. 15 tahun Hijriah itu selisihnya sangat banyak kalau dibandingkan dengan 15 tahunnya Masehi. Itu ada selisih sekitar 5 bulan 10 hari. Jadi ada waktu atau masa 5 bulan 10 hari seseorang meninggalkan kewajiban syarat. Jadi seseorang selama 5 bulan 10 hari itu berdosa, melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban syarat. Maka di sini yang bertanggung jawab atas dosa seorang anak adalah juga orang tuanya. Orang tuanya juga kebagian dosa dari dosa yang dilakukan seorang anak selama 5 bulan 10 hari ketika dia tidak melakukan kewajiban syarat. Yang notabene dia sudah dibebankan kewajiban syarat karena sudah menginjak usia balik. Karena salah perhitungan, orang tua menggunakan perhitungan tahun Masehi sehingga ada 5 bulan 10 hari dia tidak menjalankan atau tidak menunaikan kewajiban syarat, sehingga dia berdosa dan orang tuanya pun ikut menanggung dosa yang sama. Maka dari itu, mulai saat ini kita harus lebih memprioritaskan ketika kita melahirkan seorang bayi atau seorang anak, maka catatlah tanggal, hari, dan tahun kelahirannya menggunakan tahun Hijriah. Walaupun misalnya kita itu tidak mengesampingkan tahun Masehi, karena usia sekolah yang dijadikan ketentuan adalah usia tahun Masehinya. Ketika dalam pencatatan usia anak sekolah itu kan yang digunakan oleh sekolah-sekolah adalah usia dari tahun kelahiran Masehinya, bukan dari tahun Hijriahnya. Ini sebabnya kita ini sudah kadung salah kaprah. Kita sudah kadung
salah kaprah. Padahal kita di sini di Indonesia mayoritas Islam, tapi tidak bisa menggunakan tahun Hijriah sebagai tahun yang lebih utama dari tahun Masehi. Bukan berarti kita mengesampingkan tahun Masehi, tidak. Tahun Masehi tetap kita gunakan, tetapi yang lebih diprioritaskan adalah tahun Hijriahnya. Kita catat tanggal, hari, dan tahun kelahiran anak kita dengan menggunakan perhitungan tahun Qamariyah atau tahun Hijriah, baru kemudian menggunakan perhitungan tanggal, hari, dan tahun Masehinya. Karena perhitungan usia balik yang menentukan atau yang berkaitan dengan hukum-hukum itu adalah tahun Hijriah atau perhitungan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ia termasuk menentukan bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, bulan puasa yang diwajibkan bagi umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan, bukan puasa di bulan yang lainnya. Misalnya puasa di bulan Maret misalnya, tidak mesti kan? Tidak mesti bulan Ramadan itu bertepatan dengan bulan Maret, dan tidak mesti bulan Ramadan itu bertepatan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena pergeseran adanya selisih waktu atau masa antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi, sehingga terjadi pergeseran waktu. Kadang-kadang bertepatan dengan Januari, kadang Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa bulan Ramadan itu pasti jatuh pada bulan Maret misalnya. Ya karena adanya selisih waktu. Karena adanya selisih waktu yang sangat banyak. 15 tahun saja, selisihnya 15 hari. Apalagi 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Maka akan terjadi selisih yang begitu banyak. Jadi di sini sebagai orang tua kita harus berhati-hati dan harus memperhatikan betul bahwa yang harus kita prioritaskan di dalam mencatat kelahiran anak kita adalah menggunakan tanggal, hari, dan tahun Hijriahnya, bukan Masehinya. Jadi misalnya kita punya anak lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah misalnya. Jadi ini yang menjadikan pemegang penentuan nanti di usia berapa dia akan menginjak usia balik. Misalnya kalau dia sudah menginjak usia 9 tahun dan secara perhitungan tahun Hijriah dia mengalami keluar mani misalnya, atau dia mengalami keluar haid, maka dia sudah termasuk balik dan dia berkewajiban melaksanakan kewajiban agama, kewajiban syarat atau syarat Islam yang diwajibkan atau yang dibebankan atasnya. Jadi 15 tahun ini fitdah kali wal ultra, 15 tahun Qamariyah atau Hijriah tahdidiyatan secara hitungan pasti, artinya pas 15 tahun Hijriah, pas usianya 15 tahun Qamariyah, bittifaqin, berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi ulama seluruhnya sepakat bahwa 15 tahun itu secara hitungan pas, secara hitungan pasti, bukan kurang. Karena ada perbedaan ulama tentang batas usia 9 tahun bagi seseorang yang mengalami haid, seorang wanita yang mengalami haid 9 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahunnya itu tahdidiyah, artinya pas. Ada yang mengatakan taqribiyah, perkiraan. Itu nanti ada penjelasannya. Selanjutnya nanti akan ada penjelasan tentang itu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Wa batidaha min infisali jami'il baladi. Dan ada permulaan seseorang, permulaan perhitungan seseorang berusia 15 tahun itu awalnya atau dimulai dari mana? Permulaannya itu dari mana? Diawali
minil fisali jami'il badani, sejak dari terpisahnya seluruh badan, artinya awal kelahiran. Jadi seluruh badannya sudah keluar, maaf, dari kemaluan ibunya. Misalnya kalau hanya kepala badannya, kakinya belum, misalnya, itu belum termasuk hitungan, belum termasuk awal dari perhitungan 15 tahun usia baliknya. Jadi dimulai 15 tahun itu dimulai setelah anak itu sempurna lahir. Jadi awal kelahiran. Jadi sempurna lahir, artinya seluruh badannya dari kepala sampai kaki sudah lahir. Itu baru dicatat sebagai awal perhitungan. Ya, awal perhitungan dari 15 tahun hijriahnya. Jadi tidak dihitung kalau misalnya hanya kepalanya saja keluar, atau kepala dan badannya saja, kakinya belum misalnya, atau kaki sampai betisnya sudah, tapi telapak kakinya belum termasuk hitungan, belum termasuk awal dari penghitungan 15 tahun hijriah tersebut. Jadi awalnya dimulai dari anak itu sudah sempurna lahir, sudah seluruh badannya keluar dari kemaluan ibunya. Tapi kalau masih ada yang belum, jadi belum termasuk awal dari perhitungan. Misalnya ada jempolnya belum keluar misalnya, jangan dihitung itu. Jadi setelah sempurna keluar seluruh badannya sampai ke ujung kakinya sudah keluar, sudah lahir, baru dihitung awal dari perhitungan usia baliknya. Misalnya usia baliknya 15 tahun, jadi perhitungannya dimulai dari setelah sempurna seluruh badannya keluar semuanya. Tetapi kalau masih ada yang belum keluar, itu belum termasuk awal dari perhitungan. Jadi harus semua keluar dulu. Jadi seluruh badannya sampai keluar dulu, baru dihitung awal kelahiran, awal dari perhitungan usia baliknya nanti. Apakah dia nanti berusia balik 9 tahun atau 15 tahun. Misalnya 9 tahun kalau dia haid, kalau seorang perempuan usia 9 tahun sudah haid, balik dia. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan keluar mani usia 9 tahun, maka dia termasuk balik. Tetapi kalau sebelumnya itu tidak pernah mengalami haid atau keluar mani misalnya, baru 15 tahun sampai usia 15 tahun juga belum mengeluarkan mani, belum pernah mengeluarkan mani sampai usia 15 tahun dan belum pernah haid sampai usia 15 tahun, maka tetap terhitung dia balik kalau sudah sempurna usianya 15 tahun hijriah. Karena tidak seluruhnya orang wanita itu mengalami haid. Ada wanita yang tidak pernah mengalami haid dalam hidupnya, tetapi tetap balik kalau sudah usia 15 tahun hijriah, yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah tidak pernah mengalami haid dalam hidupnya sampai beliau meninggal, tidak pernah mengalami haid. Tapi tetap beliau akan mencapai usia balik kalau beliau sudah berusia 15 tahun pas, sempurna 15 tahun pas usianya secara hitungan tahun hijriah. Jadi karena ada wanita yang tidak pernah mengalami haid selama hidupnya, ada juga wanita yang haidnya lambat, umur 15 tahun lebih baru keluar haid, maka tetap perhitungan awal dari baliknya itu adalah sempurna usianya 15 tahun hijriah, bukan haidnya nanti. Karena haid itu minimal usia 9 tahun, atau keluar mani minimal usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun sudah keluar mani atau keluar haid, sudah terhitung usia balik. Tetapi memang manusia itu keadaannya berbeda-beda. Ada yang keluar maninya lambat, ada. Ketika usia 20 tahun dan dia belum menikah, ada seseorang anak yang usia 20 tahun
anak laki-laki 20 tahun belum keluar mani, ada yang apa namanya itu lebih cepat keluarnya, ada 9 tahun sudah keluar mani, ada. Ya, itu disebabkan oleh keadaan masing-masing ya seorang anak. Misalnya kalau seorang anak pikirannya terlalu fokus kepada hal-hal yang berbau seksual, ya libido seksnya tinggi, itu kemungkinan dia akan mengalami keluar mani ketika dia berusia 9 tahun. Ketika dia berusia 9 tahun akan keluar mani. Tetapi kalau yang istilahnya tidak begitu fokus kepada hal-hal seperti itu, biasanya lambat keluar maninya. Biasanya mengalami keluar mani ketika usia setelah 9 tahun. Tetapi kalau keluar maninya umur 20 tahun, tetap perhitungan awal haidnya, awal baliknya itu adalah ketika sudah berusia 15 tahun. Ya kan? Nanti dihitung ketika keluar maninya itu. Misalnya keluar maninya terlambat, umur 20 tahun baru keluar mani. Maka jangan dianggap umur 20 tahun baru balik. Tidak. Tapi tetap 15 tahun hitungan Hijriah. Ya, menurut hitungan tahun Hijriah. Ketika anak sudah berusia 15 tahun, walaupun sebelumnya dia tidak pernah mengeluarkan haid dan tidak pernah mengeluarkan air mani, maka dia mencapai usia balik. Artinya seorang anak itu sudah dewasa dan dibebankan hukum-hukum syarat atasnya, seperti kewajiban sholat 5 waktu, maka sudah wajib baginya. Puasa Ramadan, maka sudah wajib baginya kalau sudah sampai usianya kepada usia balik. Tapi kalau belum, tadi belum ada kewajiban syarat atas mereka. Wasaniha, dan adapun yang kedua, wasaniha, dan adapun yang kedua dari tanda-tanda balik itu, al-ihtilam adalah mimpi keluar mani, mimpi basah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi sempurna berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sempurna usianya 15 tahun. Itu tanda-tanda balik yang pertama. Adapun tanda yang kedua dari tanda balik itu adalah al-ihtilam, artinya mimpi basah atau mimpi keluar mani. Ayat ibnahu, yakni mengalami kondisi keluar mani. Wa illam yakhrujul maniyyu min adzakari, dan sekalipun tidak sampai keluar mani dari zakarnya, dan sekalipun tidak sampai keluar mani dari penisnya. Misalnya seseorang ka'an ahassa bi khurujihi, seperti orang yang merasakan, seperti seseorang yang merasakan akan keluar mani, fa'amsakahu, lalu dia mencegahnya, lalu dia menahannya. Misalnya dia bermimpi ihtilam, bermimpi basah, mimpi akan keluar mani, kemudian dia terjaga, kemudian dia berusaha untuk menahannya dan tidak sampai keluar mani, maka tetap dihitung keluar mani, walaupun tidak sampai keluar mani dari penisnya, dari penis seseorang. Ketika seseorang mimpi akan mengeluarkan air mani, kemudian dia terjaga dan dia berusaha untuk menahannya agar tidak sampai keluar, maka tetap dihitung keluar mani. Jadi tetap dihitung dia sudah balik, walaupun tidak sampai keluar mani dari penisnya, karena sudah ada rasa, ada perasaan akan keluar mani, tetapi dia segera secepat mungkin menahannya agar tidak sampai keluar.
ini tetap dihitung keluar mani. Paham? Jelas kan? Jadi ketika seseorang merasakan akan keluar mani, lalu dia berusaha untuk menahannya. Misalnya seorang bermimpi akan mengeluarkan mani, atau dia terjaga. Kalau dia terjaga, belum keluar mani, dia sudah terjaga. Akhirnya dia berusaha untuk menahannya agar jangan sampai keluar. Maka tetap dihitung keluar mani karena dia sudah merasakan akan keluar mani. Jadi kalau kita tidak paham hukumnya, kita menganggap dia belum keluar mani. Maka ini pentingnya orang ngaji. Pentingnya kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan paham tentang ini. Oh, saya kan tak keluar mani, katanya kan mimpi keluar mani. Ketika saya mimpi akan keluar mani, saya terjaga. Mani belum keluar, saya tahan sehingga tidak keluar, maka tidak termasuk keluar mani. Dia tuh menyimpulkan sendiri. Tidak bisa, kalau masalah hukum kita nyimpulkan sendiri. Kita harus ikut pendapat ulama. Ini ulama mengatakan bahwa ketika seseorang merasakan akan keluar mani, misalnya seseorang membayangkan sesuatu yang berhubungan dengan seksual, dengan seks. Kemudian tahu-tahu ada gerakan dalam kemaluannya, seperti akan keluar mani. Kemudian dia tahan, dia sampai keluar, maka tetap dihitung keluar mani. Maka dia masuk balik, walaupun tidak sampai keluar mani. Ya harus hati-hati. Kalau kita tidak pernah ngaji, kita menganggap tidak keluar mani itu. Karena keluar mani harus secara zahir, menurut pikiran kita, harus secara nyata, jelas. Misalnya kita mimpi basah, bisa sarungnya basah, keluar mani, yakin itu, nggak bisa dibantahkan itu. Tak terbantahkan itu mani sudah keluar kalau sudah sarungnya basah misalnya, atau cabutnya basah misalnya. Tapi ketika dia akan keluar mani, tahu-tahu terjaga dia dari tidurnya. Kemudian dia berusaha tahan, jangan sampai keluar, dia tahan semua keluarnya, sehingga tidak keluar maninya, maka tetap dihitung keluar mani. Itu keterangan kitab ini. Wa illam yakhrujil maniyyu minal dzakari, sekalipun tidak sampai keluar mani dari zakarnya atau dari penisnya. Ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu, seperti orang yang merasakan akan keluar mani, fa amsakahu, lalu dia menahannya, lalu dia mencegah agar jangan sampai maninya keluar. Dia menahan sekuatnya, dia mencegah sekuatnya agar jangan sampai maninya keluar dari zakarnya atau kemaluannya, maka tetap dihitung keluar mani. Jelas? Wa sawa'un kana fi naumin, dan sama saja keadaannya keluar mani itu fi naumin, dalam keadaan tidur. Ya, mimpi jima misalnya, mimpi bersetubuh dan keluar mani. Tapi kalau mimpi bersetubuh tidak keluar mani, tidak dihitung balik. Kan ada orang pernah mimpi bersetubuh dengan seseorang tapi tidak sampai keluar mani, maka tidak dihitung balik, karena dia bermimpi tapi tidak sampai keluar mani. Au yang batin, atau dalam keadaan terjaga, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga, yang seperti melamun, bijimai dengan sebab jima, dengan sebab bersetubuh, dengan sebab berhubungan badan, au ghairihi, atau selain bersetubuh, misalnya onani, mengeluarkan memaksakan keluarnya air mani dengan cara onani, wah sampai keluarnya balik, jadi masuk sampai keluar misalnya. Atau orang perempuan yang masturbasi, dia menggunakan pensil misalnya, putar-putar
kalau di lubangnya air keluar cairan, keluar mani, balik ya. Walaupun tidak dengan sebab jima, walaupun dengan selain jima. Karena keluar mani itu bisa disebabkan dengan jima atau juga disebabkan selain jima. Maka tetap seseorang dianggap sudah usia balik. Ihtilam ini, mimpi keluar mani ini, fil dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan, idis aisinina, bagi yang berusia 9 tahun, qamariyatan, ya 9 tahunnya qamariyah, hijriyah, tahdidiyatan, secara hitungan pas 9 tahun. Indal Baijuri, menurut pendapatnya Asy-Syaikh Al-Baijuri, Wasyarbini, dan pendapatnya Asy-Syaikh Asy-Syarbini. Karena waktunya sudah masuk Isya, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan dan kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita fi wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.